Kalau internet. Ini udah mulai. Bisik aja. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Mungkin bisa melambaikan tangannya Bapak Ibu yang sudah membuka kamera, tanda bahwa Bapak Ibu telah mendengarkan suara saya. Oke, puji Tuhan. Iya. Bapak Ibu Saudara sekalian, halo Pak. Pada pagi hari ini kita akan membicarakan satu buah webinar yang memang nampaknya juga merupakan keluh kesah daripada Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini anak saya kok kurang kuat, daya tahannya bagaimana, begitu ya. Dan menghadapi pandemik begini memang sungguh tidak menyenangkan ya Bapak Ibu. Bagaimana kita juga berinteraksi agak kurang, kemudian bertatap muka juga kurang. Tapi biarlah pada pagi hari ini kita boleh mendapatkan materi dari Bapak Pendeta Wendy, bagaimana nanti profilnya, bagaimana nanti materinya. Marilah sebelumnya kita siapkan hati untuk kita boleh berdoa kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya undang
untuk kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan berdoa dan nanti kita akan pujian sebentar, kemudian kita akan masuk ke dalam materi. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu ya Tuhan, jikalau pada kesempatan pagi hari ini Engkau masih dapat memberikan kami sebuah kesempatan yang baik, di mana kami boleh mendengarkan, kami boleh sharing satu bagian seru belajar di kebiasaan baru. Bapak, Engkau menolong setiap kami, baik yang mengambil bagian di dalam penata layanan, untuk Bapak Wendy yang akan memberikan materi, bahkan terlebih khusus ya Tuhan, untuk koneksi internet dan perangkat yang kami gunakan, semuanya dapat berjalan dengan baik. Tuhan, kami tahu bahwa hal yang baik pasti tidak diinginkan oleh pihak si jahat. Namun pada hari ini kami bersatu hati Tuhan, kami percaya bahwa kuasa-Mu terlebih besar dari hal apapun. Biarlah kami boleh menerima berkat sharing itu dan kami boleh melaksanakannya di dalam keseharian kami. Tolong setiap kami, tolong setiap para orang tua, dan kami menserahkan seluruh rangkaian acara kami ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Ini doa dan seruan kami ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, Bapak Ibu sekalian tetap semangat ya. Mari kita nyanyikan satu buah pujian terlebih dahulu untuk mengantar webinar kita pada pagi hari ini. Saya persilakan kepada WL-nya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata
kepada Bapak Wendy. Nah, kemudian yang ketiga, sesudah itu kami juga berpikir Bapak Ibu, ternyata webinar itu pasti ada reward-nya ya. Nah, nanti di sesi bagian yang paling akhir, Pak Wendy akan bertanya, akan melontarkan 3 pertanyaan. Nah, nanti Bapak Ibu yang bisa menjawab, 3 orang yang bisa menjawab ya. Nah, sebutkan dulu kodenya ya, nanti akan saya sampaikan di sesi terakhir. Kemudian Bapak Ibu jawab, nanti akan ada reward yang langsung datang ke rumah Bapak Ibu saudara sekalian. Iya, tapi nanti saya minta juga nomor Bapak Ibu ya. Nah, kita akan mulai Bapak Ibu saudara sekalian pada pagi hari ini. Kita akan perkenalkan terlebih dahulu Bapak Pendeta Wendy. Siapa, bagaimana, dan apa saja pelayanan yang sudah beliau lakukan sepanjang hidupnya pastinya ya. Oke, shalom Pak, selamat pagi. Shalom, shalom. Saya lihat ke sini apa ke sana. Oh, silakan Pak. Ini kebiasaan baru. Oh, gitu banyak kebiasaan baru. Iya, baik. Boleh Pak, perkenalkan dulu Pak kepada Bapak Ibu orang tua sekalian. Ya, ada yang kenal ataupun ada yang belum kenal. Namun saya sebetulnya lebih spesifik pelayanan memang di bidang anak sebetulnya. Sekalipun posisi saya adalah seorang pendeta di GKI Anugerah Bandung. Jadi lebih banyak ke penggembalaan. Namun kalau dibilang fokus, saya lebih fokus ke bidang pengasuhan. Apalagi kondisi pandemi seperti ini. Jadi saya tuh mengasuh, saya menyebutnya pelayanan anak asuh ya. Anak asuh itu berarti ada ratusan anak asuh sih. Cuman yang spesifik saya urus, kelola udah seperti anak sendiri, sekitar 30 anak. Dari pengalaman-pengalaman itulah tentu berelasi dengan anak-anak ini menjadikan saya kaya dalam pengertian tidak hanya tahu anak saya sendiri, tapi anak-anak orang lain yang saya sudah anggap sendiri, dan permasalahan yang besar yang dihadapi juga oleh orang tua, bagaimana seru belajar dari kebiasaan baru kondisi pandemik ini. Hadir boleh dibilang figur kebapaan buat anak-anak sih. Jadi yang diurus macam-macam. Dari sakitnya, dari kebutuhan biayanya, dari pendidikannya, segala sesuatunya lah. Ya, nanti boleh tanya hal itu lebih mendalam. Oke, iya terima kasih baik Pak, thank you Pak. Oke, Bapak Ibu sekalian sudah mendengar profilnya. Boleh kenal Pak nama lengkap mungkin sekilas profil tentang keluarga Bapak? Iya, nama lengkap saya Pendeta Wendy Pratama Go ya, marganya Go. Istri saya Bu Helen Pratama. Kami berdua memang spesifik pelayanan konsentrasi kepada masalah keluarga. Pendidikan saya STH-nya di Seminari Alkitab Asia Tenggara, ambil juga Magister Counseling di Reform, sekalipun tidak selesai. Kenapa tidak selesai? Karena waktu saya sekolah, istri saya keguguran. Akhirnya saya berhenti, akhirnya saya lanjutkan S2-nya di STTB. Itu pendidikannya. Kira-kira gitu, Pak. Oke, wah, Pak. Ya, luar biasa ya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini kan Pak Wendy ini ganteng ya, Bapak Ibu sekalian ya. Udah punya anak Pak, siapa tahu nanti bisa bersanding dengan anak orang tua. Masih lajang. Oh, masih lajang. Oke, iya Pak. Anak saya 3, Pak. 3. Ibu Bapak 3, yang besar 30 tahun, sudah menikah, baru menikah. Yang kedua 28 tahun, calon istrinya orang bule dan tinggal di Belgia. Yang ketiga itu jaraknya agak jauh, perempuan 24 tahun, sudah selesai juga studinya. Jadi S1-nya di Serpong, di SGU, Swiss German University yang di Serpong. Kemudian dia studi lanjut ke Jerman,
dan udah selesai. Jadi Iya. sekarang stay di Jerman apa di Bandung? Sudah pulang ke Sudah Indo. pulang ke Iya. Indo. Oh, jadi itu yang belum nikah, Pak ya? Ya, belum nikah. Oke. Dan Oh. waktu saya tanya, dia belum pernah pacaran sama sekali. Oh, belum pernah pacaran sama sekali, Pak. Jadi saya kaget ya. Iya. Kok namanya Nita? Nita, kok kamu nggak pacaran? Apakah kamu tidak pernah jatuh cinta? Iya. Dia jawabnya apa? Papa nih gimana sih? Aku kan sudah jatuh cinta. Oh, Saya kaget. Iya. Berarti kan dia tidak pernah bercerita, dia punya kekasih atau apa. Iya. Saya bilang, pacarmu yang mana? Papa gimana sih? Dijawab, anak saya jawab. Iya. Kan cinta pertamaku buat Papa. Oh, luar biasa. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Tepuk tangan Bapak Ibu. Iya, itulah ya memang problema bahwa betul cinta pertama itu adalah harusnya ayah ya, bagaimana peran ayah. Nah, sekarang kita akan belajar Bapak Ibu sekalian bagaimana cara membangun kesehatan mental di masa pandemi seperti ini supaya anak-anak kita pun menjadi lebih strong, lebih kuat ya. Seru belajar dari kebiasaan baru. Saya persilakan kepada Pak Wahyu. Tenang aja Pak, jangan terlalu formal Pak. Oh iya Pak. Kita TikTok aja. TikTok ya, Sekarang zaman TikTok. Zaman TikTok. Atau gantian saya host di sana pembicara. Jangan. Oh jangan. Nanti saya agak kuat. TikTok aja. Ibu-ibu juga udah stres ya. Stres. Ibu-ibu stres sama suaminya. Oh, kenapa, Pak? Suaminya stres sama ibunya. Oh. Jadi yang salah siapa saya nggak tahu. Oh, iya. Orang tua stres sama anak, anak juga stres sama orang tua. Jadi bagaimana membangun mental di dalam seru kebiasaan di dalam hal yang baru. Salahnya itu di mana? Sebetulnya salah itu cuma dua. Jadi saya bilang sama ibu-ibu ya, ibu-ibu, orang tua dengan anak, salah itu cuma dua. Satu, salah paham. Salah paham. Yang kedua, pahamnya salah. Paham salah. Maksudnya gimana, Pak? Jadi salah paham itu begini, orang tua ingin memberikan yang terbaik buat anak, lalu anak salah paham. Oke. Bahwa orang tua itu menekan, orang tua itu tidak memberikan kebebasan. Nah kira-kira gitu. Lalu anak juga bercerita kepada orang tuanya juga salah paham. Di sini berarti apa? Bagaimana supaya ada kebiasaan yang baru di dalam komunikasi ini belajar kan? Kalau materi pembelajaran kan sama saja. Matematika, fisika, segala macam semua juga sama. Tapi kenapa ada pembelajaran materi belajar itu ada yang menyenangkan, namun ada yang tidak menyenangkan. Ada satu murid yang dia begitu membenci bahasa Inggris, padahal bahasa Inggris nggak salah apa-apa. Yang salahnya siapa? Guru bahasa Inggrisnya. Jadi ibu-ibu kalau ada yang tidak setuju dengan gurunya mau dipecat boleh nggak lapor? Jangan. Jangan. Jadi berarti apa? Ada komunikasi yang tidak baik. Orang tua punya maksud yang baik, anak punya maksud yang baik, semua juga punya maksud yang baik. Nggak ada anak yang bercita-cita bodoh, nggak ada anak yang bercita-cita tidak naik kelas, itu salah paham. Untuk membangun penyelesaian salah paham ini berarti perlu membangun disebutnya hubungan yang saling pengertian. Dan hubungan saling pengertian poinnya cuma satu, yaitu komunikasi. Nah, sewaktu bicara komunikasi, yang terpikir apa coba? Kalau komunikasi, sebut satu kata. Saya tanya ke hostnya. Dua arah. Hah? Dua arah. Dua arah, bagus ya. Itu dua kata, Pak. Oh, satu kata, Pak ya? Iya, satu kata. Suara. Hah? Suara. Suara. Saya kalau dengan anak, 3 anak saya begitu ya, itu saya bilang saya dengan anak tuh saya lebih banyak mendengarkan anak. Jadi hampir nggak banyak bicara saya.
Anak cerita dengan antusias, cerita dengan nyaman, bicara tentang mimpinya, bicara tentang cara belajarnya. Nah, itu kira-kira seperti demikian. Belajar nih, kalau bicara orang dipercaya supaya tidak salah paham itu, yaitu mendengar. Jadi kalau komunikasi itu lebih banyak orang tua bicara, itu jadi permasalahan. Tapi kalau komunikasi itu lebih banyak anak yang bicara, tentu bicara yang baik, bukan bicara ngomel ya, bicara ngalor ngidul gitu kan. Tapi diarahkan percakapannya bagaimana bisa fokus, bagaimana bisa punya tujuan hidup yang baik, bagaimana bisa memanajemen waktunya yang ada, bagaimana punya mental yang kuat. Nah, anak punya mental yang kuat itu adalah dia mampu berdiri di kakinya sendiri, bukan di kaki orang tua. Nah, banyak orang tua itu saya seringkali gambarkan begini. Kalau kita lihat burung ya, burung itu kan ada burung apa namanya itu di daerah ketinggian gitu kan, diberi makan sama ibunya supaya bagaimana supaya bisa terbang. Jadi pada saat dia sudah mulai ada sayap, dia terbang. Pada akhirnya kan anak terbang, anak akan berangkat dengan hidupnya sendiri. Anak akan memilih jalan hidupnya sendiri. Anak akan menentukan cara bagaimana mengelola masa depannya sendiri. Maka ini proses bagaimana dipercaya. Advertise equation. Nah, pilihan bagaimana ke tidak ke hutan atau kemudian tidak menurut arah jurang. Nah, kalau ke hutan berarti kamu akan mendengar lebih banyak suara-suara binatang. Atau kalau ke hutan cuaca akan semakin dingin karena banyak pohon. Ya. Bagaimana kalau ke jurang? Nah, kalau ke jurang itu kamu akan dengar suara gema. Karena berarti jurang itu ada ruang rongga udara yang besar. Itu ruang gema. Dan anak dilatih untuk membedakan mana jalan ke kota, mana jalan ke hutan, dan mana jalan menuju jurang. Dia dilatih. Ciri-ciri menuju jurang itu seperti apa? Tentu biasanya, saya bilang tadi ada suara gema yang lebih gaung, kemudian mungkin ada suara air terjun, ya kan suara terjun berarti ada ketinggian tuh. Nah kalau ke hutan berarti ada apa? Jalan itu nggak ada yang melewatinya, berarti ke hutan. Kalau sudah sering dilewatin manusia,
maka berarti jalan itu relatif aman. Karena manusia punya defense gitu ya. Dan nah kalau jalan ke kota itu sudah jelas, anak-anak akan langsung tahu. Nah setelah dibekali kemampuan untuk membedakan keadaan-keadaan tersebut, anak suruh memilih sendiri. Pilihannya lebih beresiko enggak? Iya. Betul, lebih beresiko. Tapi lebih beresiko untuk memang ke arah yang salah, tapi juga beresiko positif. Beresiko positifnya apa? Di anak menjadi terampil. Anak tahu bagaimana kemudian dia bisa melewatinya, membedakannya tanpa ada pendampingan orang tua, tanpa ada pendampingan guru, tanpa ada pendampingan siapa-siapa, sehingga orientasi orang tua ini adalah bukan hasil, tapi kapasitas. Kapasitas dan hasil beda. Kalau hasil itu udah aja hasil, betul kan? Iya. Tapi ini dari sumbangsi orang tua segala macam. Kalau kapasitas itu dari anak yang berjuang sendiri melewati setiap proses tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita dikaitkan nanti dengan bagaimana proses belajar mengajar, nanti saya bisa jelaskan. Silakan lanjutkan apa yang mau ditanyakan. Oke. Nah, sampai di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah ada yang ingin bertanya? Bapak Ibu silakan boleh langsung membuka mute-nya, kemudian boleh perkenalkan orang tua siapa atau boleh perkenalkan diri nama, kemudian boleh silakan bertanya ke Pak Wendy. Silakan Bapak Ibu sekalian, adakah? Halo Bapak Ibu, ada? Oh, sedang menulis ya. Ya, jadi Pak, tapi kan biasanya ini memang sebenarnya sudah turun-temurun Pak, kalau bahwa titah orang tua itu merupakan law gitu, hukum Taurat kayaknya bagi keluarga, sehingga anak itu pokoknya harus nunduk, harus taat, apalagi kalau ada pengalaman begini Pak. Kalau kamu nggak nurut orang tua, pasti nanti kamu celaka, pasti nanti kamu begini. Dan memang ada satu sikon kayaknya jadi kayak membenarkan pernyataan tersebut gitu. Oh iya ya, saya jadi nggak benar nih. Nah itu bagaimana Pak jadinya Pak? Iya, makanya anak-anak suka bilang begini. Satu, hukum pertama, mama papa tidak pernah salah. Iya betul. Hukum kedua, kalau mama papa salah, lihat hukum pertama. Jadi orang tua itu tidak maha benar, yang maha benar itu Tuhan. Iya. Jadi orang tua tidak maha benar, dan orang tua adalah produk daripada pendidikan orang tua sebelumnya. Dan produk pendidikan sebelumnya tatkala progresi, bisa saja apa yang baik pada masa lalu tidak cocok untuk masa sekarang. Tapi ada memang yang sifatnya itu, dia itu abadi. Abadi itu adalah dia di semua keadaan pun apa yang dinasihatkan orang tua itu adalah baik dan benar. Yang baik dan benar itu apa? Yang baik dan benar ya nasihatnya, misalkan masa depan baik, harus rajin, harus tanggung jawab, dan itu benar. Iya. Tapi bagaimana memproses anak menjadi rajin? Bagaimana memproses anak bisa dipercaya? Iya, Bagaimana memproses anak bisa bertanggung jawab? Ini berarti cara. Jadi permasalahannya sebetulnya bukan orang tua punya niat tidak baik, tidak. Tapi cara. Nah, cara pendekatan ini, ya kalau kita lihat nih, seru belajar di kebiasaan baru. Berarti kan cara. Iya. Ini kan kita kebiasaan baru. Iya. Coba kalau seandainya nggak ada pandemik nih, lalu murid-murid nggak mau masuk sekolah, nggak mau. Betul kan? Iya. Pengennya belajar aja di rumah, nggak perlu pergi ke sekolah. Dikeluarin itu murid. Betul? Betul nggak? Betul. Tapi sekarang murid-murid demo, nggak mau Zoom. Pengen ke sekolah, maksain kumpul di sini. Iya. Dikeluarin murid. Jadi klaster baru nanti. Klaster baru. Jadi kalau kebiasaan itu cara. Sehingga orang tua tuh perlu tahu dengan jelas bagaimana mendekati anak dengan karakternya masing-masing. 3 anak beda-beda. Anak saya yang paling besar, paling nggak ada ekspresi. Kalau misalkan dia senang mengucapkan terima kasih pada orang tua, cuma senyum kecil. Bisa yang nggak ada ekspresi. Tetapi anak yang kedua lebih ekspresif. Tapi anak yang ketiga, kalau dia mengucapkan terima kasih, dia peluk saya, gandeng saya di sini sambil kaki belakangnya ngangkat. Masih kecil lucu kan? Nah kalau gede gimana? Jadi anak tuh punya cara ekspresi berbeda, punya cara juga belajar berbeda, punya cara juga mengelola hidup yang berbeda. Sekalipun bagi saya orang tua punya tujuan baik, anak juga punya tujuan baik, sekolah juga punya tujuan baik. Tapi sekolah juga beda-beda.
Iya, betul. Ya kalau saya dengar anak-anak tuh, oh sekolah Kalam Kudus, sekolah ini, mereka membicarakan guru, bukan membicarakan materi Sekolahnya, pelajaran. materinya. Guru ini begini, guru ini menyenangkan, guru menyenangkan belum tentu benar. Betul. Dan guru benar belum tentu menyenangkan. Menyenangkan, iya. Tapi guru yang hebat menyenangkan dan benar. Benar. Nah, Itu yang sulit, susah. Pak. Iya. Saya juga masih berusaha, Pak. Oke. Gimana Bapak Ibu, sudah ada yang ingin bertanya? Saya persilahkan. Boleh langsung buka mic-nya, kemudian silakan bertanya. Ya, selamat pagi, Pak. Iya, selamat pagi. Dengan Ibu siapa, maaf? Saya Romawanti. Silakan, Ibu. Ya, saya mau tanya, bagaimana ya menghadapi anak ya, mungkin beberapa orang tua mungkin juga ya, nggak hanya anak saya, tapi kebetulan yang saya bicarakan mungkin anak saya. Kok udah jadi suara? Iya, gimana silakan Bu? Oh iya, kalau tadi Pak Wendy menggambarkan atau memberikan informasi kepada kami bahwa komunikasi itu kan istilahnya dua arah gitu kan. Ya, betul. Mungkin ada saatnya memang harusnya orang tua yang harus lebih banyak dia mendengarkan anak atau sebaliknya begitu. Nah, tapi yang saya hadapi, saya sudah mencoba untuk mempraktekkan karena mungkin beberapa kali saya pernah mengikuti seminar-seminar semacam ini gitu. Nah, kalau anak saya cenderung untuk ketika saya menanyakan sesuatu, saya coba untuk jadi orang tua yang demokratis gitu buat anak. Tapi anak saya flat gitu jawabnya. Jadi dia kalau misalnya ditanya bagaimana perasaan kamu hari ini, gimana kakak, apa-apa saya tanya seperti itu, biasa aja. Selalu jawabannya nadanya biasa juga begitu. Nadanya juga begitu. Biasa aja. Dan saya justru kan bingung gitu pada saat saya harus memberikan informasi yang memang berhubungan dengan firman Tuhan atau mungkin yang berhubungan dengan pembelajaran dia, hal wawasan atau apalah yang saya memang perlu sampaikan ke dia, saya coba untuk sharekan, kemudian saya tanyakan, saya kasih kesempatan atau ruang untuk dia bicara gitu. Tapi sepertinya pancingan saya ini nggak selalu berhasil gitu dan bikin anak saya biasa aja, mah biasa aja. Semua yang dia rasakan itu biasa saja. Nah, bagaimana nih Pak menghadapi anak seperti ini? Karena jujur saya, anak saya ini cenderung tertutup sekali gitu. Sampai suatu hari saya pernah tanya, kakak, apakah mama ini terlalu cerewet? Apakah mama ini terlalu banyak bicara? Enggak juga. Jadi gimana ini Pak? Jadi kalau lagu tuh nadanya gitu terus, enggak juga, biasa aja. Dicet terus saya. Oke, maaf Bu sebelumnya. Iya Pak, ini sangat membingungkan sekali. Jadi saya pikir, jadi dia punya prinsip bahwa memang di masa-masa kakak seperti ini memang kakak seperti ini. Jadi dia merasa bahwa karena dia pernah dapat teori dari sekolah yang dari para ahli tentunya yang menyampaikan guru ya, memang di masa-masa mereka tuh seumuran mereka tuh membingungkan gitu, anak-anaknya membingungkan gitu. Nah, dia merasa bahwa ya terima aja kakak seperti ini begitu. Ya cukup jelas, mungkin saya respon ya. Ya. Silakan Makasih, Pak. Pak. Nah kalau anak itu seperti itu, dia juga akan seperti itu cara bicaranya tadi, biasa aja, begini saja, kakak begini misalkan. Kalau memang seperti itu, dia pun akan bercakap-cakap dengan temannya seperti itu. Kalau temannya ngobrol, lu mau kemana? Biasa aja, mau tahu aja. Betul kan? Iya, betul. Tetapi kalau dengan orang tua seperti itu, tapi dengan teman-temannya ekspresi, berarti ada problem. Oke. Seharusnya anak itu kan kalau nyaman dan tidak nyaman tuh kelihatan dari yang tadi nada bicara. Nah, kenapa kemudian seperti itu? Bisa juga saya katakan, kenapa anak-anak tuh komunikasi ke orang tua sebenarnya ya udahlah ngomongnya juga percuma misalkan, walaupun saya tidak mencurigai anak seperti itu. Ini kebiasaan orang tua. Saya katakan tidak ibu ya. Jadi waktu ngajak bicara supaya anak bicara ngomong, orang tua tuh menggenggam sesuatu di belakang punggungnya. Nah, kurang lebih beginilah. Jadi kamu ngomong apa aja, tapi mama sudah punya pendapat begini. Jadi ujung-ujungnya tetap. Jadi percuma Pak Wendy, saya ngomong ke orang tua juga ujung-ujungnya tetap yang benar mama papa. Tetap yang ujung-ujungnya juga yang dipaksakan juga caranya mama papa.
Nah, kurang lebih seperti itu. Saya tidak mengatakan ibu ini seperti itu ya. Iya. Atau yang kedua, kalau memang dia seperti itu juga, dengan keluarga seperti itu, dengan yang lain juga seperti itu, berarti itu karakter dia. Nah, kalau karakter kan beda. Iya, betul. Tapi rasanya nggak mungkin lah. Kalau nadanya kayak tadi bilang, biasa aja. Dia ke restoran. Biasa aja. Mau makan apa? Biasa aja. Kepo. Nanya-nanya kepo. Saya kan yang beli. Ya gimana saya? Bukan. Kalau mau beli apa kan perlu ngomong. Oh, misalkan. Nasi goreng aja, misalkan. Jadi kalau tadi yang nada bicaranya itu seperti itu, berarti ada ketidaknyamanan. Nah, bagaimana menciptakan komunikasi yang nyaman? Nah, ini jadi PR juga. Ya, ibu-ibu silakan untuk lihat juga di Google. Sekarang gampang sih. Sekarang banyak ibu-ibu juga hanya jadi milenial. Milenial tidak hanya usia muda sekarang. Orang tua pun kalau mau belajar jadi milenial dalam kebiasaannya milenial. Oke? Baik, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Silakan mungkin ada satu lagi sebelum kita lanjutkan Kita sampai kembali. jam berapa nih, Pak? Sampai jam 9, Pak. 9 malam? 9 malam pagi, Oh, Pak. iya, iya. Ada lagi Bapak Ibu saya persilahkan. Tidak ada? Oke, nah Pak, terkadang kan memang ini kan seru belajar di kebiasaan baru. Bagaimana membangun kesehatan mental. Nah, kita tahu bahwa waktu onsite itu mereka itu wah senang komunikasi. Nah sekarang bagaimana udah di rumah menghadapi katakanlah maaf orang tua, menghadapi tugas sehingga ada yang bilang aduh ini kayaknya stres. Kemudian daya tahan mentalnya itu kayaknya kurang gitu. Nah itu bagaimana itu? Ya kalau bicara mental ya, Iya. kalau mental kan kembali yang saya ngomong tadi, kita mau membuat anak berhasil atau anak tangguh itu dulu dua hal. Oh anak berhasil atau anak tangguh? Tipikal anak berhasil dan tipikal anak tangguh. Anak berhasil belum tentu tangguh. Oke. Anak tangguh itu mampu menyikapi ketidakberhasilan. Mampu menyikapi ketidakberhasilan. Ya, jadi anak berhasil belum tentu tangguh. Satu contoh sederhana, saya punya ponakan. Stres luar biasa. Dan dia stres luar biasa. Kenapa? Dia bisa juara umum. Tiba-tiba dia juara 2. Pulang ke rumah dia kuyu, dia lemes, dia nggak ada semangat. Seakan-akan hancur hidup ini karena dia turun. Dari biasanya juara umum, dia jadi juara 2. Itu ponakan. Sekarang juga berhasil sih dia, ekonomi berhasil. Dia kerja di bank, saya tanya-tanya ke istri, dibilang itu angkanya itu ratusan juta bulanannya. Tapi memang kelihatannya kurang bahagia. Ya kurang bahagianya kenapa? Karena orientasinya hanya berhasil. Dia sukses memang, tapi wajahnya begitu. Sampai sekarang sudah punya anak 2, wajahnya itu tidak ada aura bahagia. Nah anak tangguh itu pasti bahagia. Nah orang bahagia itu bagaimana? Dia tangguh. Orientasi dia itu bukan berhasil atau tidak berhasil. Orientasi dia itu adalah berjuang. Berjuang itu pasti akan menghasilkan 2 hal. Berhasil ataupun tidak berhasil. Nah orang yang berhasil itu kan belum tentu dia juga berjuang. Karena kalau berhasilnya jalan pintas, kalau anak berhasilnya itu didukung, ya anak nggak lulus, didorong-dorong kepada orang tuanya maju ke sekolah, naikin dong anak saya, naikin dong anak saya. Bahkan kalau orang tua yang baik, anak mau dinaik-naikin, ada guru yang baiknya juga kan. Ya udahlah dinaik-naikin aja atau gimana. Orang tua yang baik itu tidak akan menghambat anak tuh bagaimana punya pengalaman berjuang. Nah, kurang lebih sih kalau bilang ketahanan mental begitu. Jadi kalau anak itu merasa saya berjuang dengan usaha sendiri, saya punya mimpi, saya coba untuk menjalaninya. Banyak anak-anak yang saya asuh tuh, apakah dengan masuk di universitas? Saya suka bilang, kamu boleh tidak kuliah. Tapi kamu harus bertekad untuk kamu bisa lebih baik minimal sama dengan orang yang sudah kuliah. Silakan nggak kuliah. Jadi artinya anak diberikan pilihan. Nah, kalau gitu kan dia tidak lihat caranya. Caranya kan berhasil. Caranya itu ini. Tapi anak diberikan kesempatan untuk memilih. Saya punya penatua menarik. Gimana itu, Pak? Orang tuanya pengen dia sekolah kedokteran. Akhirnya dia sekolah kedokteran. Sampai dia selesai, lulus dengan baik, tapi jiwanya bisnis.
Sudah selesai lulus sekolah kedokterannya nggak dipakai, nggak buka. Dia buka pabrik sepatu. Berhasil. Iya, karena jiwanya adalah Wah, pebisnis. dokter padahal Pak ya ampun. Betul, hanya dipakai sekarang sebagai dokter, dia buka-buka resep. Akhirnya buat bantu orang-orang sekitarnya lah, buat nolong keluarganya juga. Nolong, ya. Bisa menangkap yang sampaikan Pak? Bisa Pak ya. Coba disimpulkan. Waduh, jangan saya Pak. Oke, nah kalau begitu Pak, bagaimana cara supaya orang tua itu ya bisa keluar dari stigma bahwa S1, S2, S3, STLR, apalah itu, bahwa itulah suatu konsep yang berhasil gitu Pak. Dan mereka memiliki daya juang. Toh juga kamu udah berjuang dari SD, SMP, SMA, S1, S2 itu juga berjuang. Nah itu bagaimana caranya Pak supaya ternyata toh nggak hanya itu, anak bisa memilih gitu Pak. Kalau saya lihat ya pendidikan formal itu memang pendidikan yang dasar sekali, SD, SMP, SMA. Dan memang pendidikan itu bukan untuk kaya. Oke. Jadi banyak orang tua tuh supaya setelah sekolah nanti menghasilkan uang. Tidak. Kekayaan itu sangat luas sekali dan anak-anak bahagia itu kaya tidak selalu dengan uang. Dia ada anak yang kaya di dalam kemampuan bergaul. Ada yang anak kaya di dalam kemampuan misalkan menemukan sesuatu yang baru yang orang lain tidak bisa lakukan. Sehingga saya katakan tadi, untuk menjadi berhasil, caranya itu bisa macam-macam. Anak punya cara, orang tua punya cara. Tentu kalau bisa lewatin kuliah juga dengan baik. Cuma saya punya teman, sampai SD, mau SMP, dia berhenti sekolah. Jadi berhenti sekolah, tapi dia berjuang. Dan dia menjadi seorang pebisnis kain. Pada saat pandemik, toko-toko yang lainnya itu tidak laku, dia tetap jalan. Dan pegawai-pegawai dia adalah teman-teman sekolah dia yang sampai kuliah, jadi pegawai dia dan dia bosnya. Itu spesifik. Apakah jalan itu harus? Tidak, tapi orang ini tidak berhenti berjuang. Dia selesai SD, dia tetap belajar informal, dia belajar pengetahuan, tapi dia belajar spesifik tentang bisnis. Jadi sewaktu dia anak-anak yang lain sudah teman-temannya selesai kuliah, dia sudah belajar bisnis, berarti dari bayangkan. Kalau masuk SMP saja atau umur 12 lah. Lulus kuliah misalkan 25 atau 22 lah. Berarti 10 tahun. 10 tahun dia belajar spesifik tentang bisnis. Di lapangan dia belajar kepada banyak orang. Tentu dia akan jadi lebih berkapasitas. Dibanding orang yang kuliah selesai. Karena yang kuliah itu apa? Dia belajar semua hal. Semua ilmu dipelajari. Pada akhirnya kan hanya satu bidang ilmu yang akan dipelajari. Iya betul. Kita akan kuliah setinggi apapun juga bidang ilmu. S1 belajar biologi. Ya, S2 belajar tentang lalat. S3 belajar tentang kaki lalat. Lebih spesifik. Akhirnya kan anak itu akan menemukan bidang apa yang cocok buat dia. Memang apa yang sampaikan mungkin sedikit ekstrim, tapi minimal untuk menolong para ibu itu dan orang tua di rumah. Jadi perlu belajar mengeluarkan itu potensi anak, potensi yang ada di dalam diri anak. Setiap anak punya DNA berbeda. Berarti anak kan punya sesuatu yang berbeda. Sidik jari berbeda. Bahkan yang menarik warna suara berbeda. Raut wajah kita itu kan kalau deteksi itu ada alat yang untuk merekam kan. Ini bisa tahu ini siapa. Berarti ada titik-titik di wajah kita itu untuk deteksi wajah itu berapa ya? Ada sekitar puluhan bahkan ratusan titik sehingga dikenal ini siapa oleh komputer gitu. Oke, ya Pak, terima kasih. Nah, demikian Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya persilakan Bapak Ibu. Saya Pak Rudolf. Oke, silakan. Pak siapa ini? Saya Pak Feril. Oh, Pak Feril. Oh iya, silakan Pak Feril. Oh, saya kenal, persilakan. Kenal. Dan juga masuk orang tua. Oh, guru dan orang tua. Baik Pak Wendy, selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Saya mau menanyakan, begini Pak, kita tahu bahwa orang tua punya keinginan bahwa ingin anaknya itu berhasil. Dan ini tidak salah. Dan juga punya keinginan anak, bagaimana menyingkronkan itu Pak. Ini yang sering terjadi. Keinginan seorang orang tua itu ingin anaknya belajar sungguh-sungguh. Tetapi anaknya, dia kepingin bermain game. Dia kepingin melakukan hobi yang dia ingin lakukan. Sedangkan orang tua pingin dia supaya anaknya itu belajar,
supaya nanti nilainya bagus. Kan ini tidak salah. Nah, ini bagaimana menyinkronkan ini, Pak, supaya tidak timpang gitu. Artinya bahwa keinginan orang tua terakomodasi dan anak juga terakomodasi dalam hal ini. Artinya bahwa kita juga tidak memaksa dia terus untuk harus belajar. Ada juga waktu dia untuk bermain. Nah, bagaimana apalagi di keadaan pandemi sekarang ini, bagaimana supaya ini bisa sinkron, supaya orang tua tidak stres dan anak juga tidak stres, Pak. Jadi ini yang perlu mungkin ada tips daripada Wendy, karena ini sekarang ini ada banyak sekali kasus orang tua stres dengan keadaan anaknya yang seperti begitu angkat tangan, anak juga angkat tangan terhadap orang tua yang terlalu mengatakan harus belajar, ya harus belajar. Tetapi saya ini melihat bahwa pengkhotbah juga pernah mengatakan semua ada waktunya, Pak. Nah, ini saya minta tolong supaya Pak Wendy memberikan tips untuk ini, bagaimana supaya ini bisa sinkron sehingga terjadi kedamaian di bumi, Pak, dan ada sukacita. Terima kasih, Pak. Itu aja yang saya bisa tanya. Iya, oke. Tuhan Yesus memberkati. Justru di situ, Pak, ketika kita angkat tangan, Tuhan turun tangan, Pak. Oh, enggak apa-apa, bercanda. Saya silakan. Amin. Ketika guru turun tangan, Ya. anak-anak angkat kaki. Oh, kaki, Pak, ya. Asalkan jangan angkat kaki, Pak. Oke, Pak Ferul. Saya silakan, Pak. Iya, tentang game dan tentang sekolah. Kita belajar analisa ya. Kalau boleh dibilang bahwa ilmu-ilmu yang lebih berkembang itu seringkali justru di dunia yang di luar sekolah. Karena sekolah itu kan buku yang lama, teori yang lama, diturun-temurun kan. Kita masih pakai buku, masih pakai papan tulis, teknologi udah lebih berkembang. Jadi artinya ada kesenjangan. Nah, anak-anak tentu akan lebih senang kepada sesuatu yang baru. Kecuali memang sekolah itu mengadopsi misalkan. Kita akan belajar fisika dengan game. Mahal nggak? Mahal. Oh, mahal sekali. Untuk membuat sekolah yang baik itu membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Jadi sebetulnya pertama tuh ada kesenjangan. Saya tidak membenarkan anak dulu ya. Iya, betul, Pak. Tapi ada kesenjangan metode. Ada kesenjangan metode. Kemudian di sekolah, guru bicara, anak diem. Di rumah, orang tua bicara, anak diem. Kesian Pak, anak Pak. Oh, iya, Pak. Guru yang baik justru adalah membiarkan anak aktif. Makanya kalau di luar negeri kan lebih kepada survei, ke riset, masuk ke lab, pergi ke lapangan, tidak selalu di ruang kelas. Pelajaran hari ini setengah hari kamu harus keluar, ya belajar di mana, ketemu dengan siapa, survei, bertanya. Ilmu kan riset, ilmu kan penelitian. Satu penemuan, satu teori tertentu itu kan setelah dilakukan penelitian. Yang kita pelajari, yang ada di dalam buku pelajaran, itu adalah sesuatu yang sudah ditemukan, diformulasikan jadi satu bidang ilmu yang kemudian diakui, kemudian itu diturunkan. Jadi yang pertama, bukan salah orang tua, juga bukan salah murid, juga bukan salah sekolah. Karena untuk sekolah yang baik itu kan mahal sekali. Betul. Mahal sekali. Di luar negeri itu guru buat TK itu 3 kali lipat dibayarnya. Karena itu pada pendidikan yang sangat dasar yang awal. Dan murid nggak bisa banyak. 5-10 butuh 4 guru. Tapi kalau orang dewasa, satu guru bisa 200-300 di universitas. Kuliah. Nah, kira-kira demikian. Nah, bagaimana sekarang tentang supaya mereka itu bisa? Kembali tentang tadi, hasil atau cara. Kita sepakat dengan hasil. Tetapi cara bisa berbeda. Kalau saya tanya kepada anak, ada anak main dulu baru belajar. Ada anak belajar dulu baru main. Kita senang pola yang kedua. Betul? Betul. Kalau saya terserah anak, pokoknya kamu harus bagus. Bagaimana kamu cara mengelola belajar? Anak saya bilang, tenang aja Pak, pokoknya hasilnya tidak mengecewakan. Jadi kalau Papa lihat saya tidak belajar, Papa tidak usah pikir. Yang penting hasilnya kan. Anak saya jawab begitu. Temannya belajar 4 jam, angkanya 8. Saya belajar setengah jam, 8. Hebat anak siapa, Pak? Bayangin. Gaya. Kalau bisa anak itu tidak belajar, ulangan bagus. Waduh, kita akan bertanya orang, bagaimana?
Di dunia umum pun demikian. Betul kan? Betul. Kalau kita servis misalnya, kita beli barang, yang satu 4 jam baru di depan kita. Yang satu itu 1 jam di depan kita. Mana yang akan dicari? Yang cepat. Cepat. Jadi anak itu bukan berapa banyak waktu belajar, tidak, tapi berapa efisien. Nah, berapa efisien belajar itu anak bisa macam-macam. Kayak saya siapin khotbah, saya nggak bisa duduk lama-lama. Paling duduk paling setengah jam. Tapi saya itu belajar dengan cara sambil berjalan saya mencatat. Kemana-mana mau catat. Catatan kecil, ketemu ini catatan kecil, di mana catatan kecil. Itu bertumpuk. Itu metode saya misalkan menyiapkan khotbah. Anak pun juga punya metode belajar sendiri. Nah, kalau misalkan dia pengen begadang, jam tidur lah. Kita kan biasa orang tua harus tidur jam segini, cuci kaki dan segala macam. Tapi secara kedokteran itu bagaimana misalkan? Tapi yang penting dia cukup kualitas tidur. Nah, cukup kualitas tidur juga bisa beda-beda. Iya. Ya, jadi cara berikanlah kepada anak punya keleluasan untuk menentukan. Tapi kalau hasil sepakat. Papanya minta 8, anaknya juga harus bertekad 8. Bagaimana caranya? Diberi kebebasan. Nah, bagaimana kebebasan itu diberikan? Diberikan juga berapa misalkan pilihan. Pilihannya itu cara papa begini, cara mamah begini, kata guru begini, kata kamu bagaimana? Yang begini, oke. Kamu pilih yang mana? Pilih cara aku. Oke. Kalau pilih cara kamu, pastikan bahwa hasilnya sesuai dengan harapan daripada guru, papa, mama, dan kamu sendiri. Berarti anak sedang dilatih untuk memilih jalan yang saya jelaskan tadi. Oh. Sehingga dia harus berjuang. Aduh, kalau aku sudah dipercaya seperti ini, aku dipercaya. Dia akan bertanggung jawab kepada pilihan itu. Tapi kalau kita pilihkan itu kepada anak, anak akan punya banyak alasan. Habis papa paksa, aku nggak suka dengan cara gitu, papa paksa. Mama paksa. Kalau hasilnya buruk, dia bisa ingkar. Oh, iya, karena saya dipaksa. Karena saya dipaksa. Itu bukan pilihan saya. Nah, kurang lebih begitu. Oke. Mantap itu. Oke, terima Mantap, Pak. kasih. Mantap. Mantap jawabannya, Pak. Terima kasih Pak Wendy. Iya, Terima nanti kasih. ambil sepedanya, Pak. Sepeda, Pak. Oh ya, seperti Oke, Jokowi ya terima Pak. kasih. Oh ya, mantap itu. Iya, ini terima kasih kepada Ibu ya atau apa nih yang sudah berikan komen ya. Suka nih guru yang hebat, menyenangkan dan benar, itu dia Bu. Tapi masalahnya Itu. cuman 1 atau berapa persen daripada Guru apa? Guru apa? Menyenangkan? menyenangkan, hebat dan benar. Iya, itu kerja keras yayasan. Oh, kerja keras saya Supaya kasih fasilitas lebih baik. Oke, amin. Mungkin ada pejabat yang mendengar kali Pak. Enggak, oke. Terima kasih Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi Pak Wendy dari Ibu Syuing. Iya, maaf Bapak Ibu ya, ini mata saya. Apa yang harus dilakukan jika anak tidak dapat menguasai diri? Oh ya tadi Pak, dalam mengatur waktu sehingga lebih terikat dengan gadget daripada tanggung jawab belajarnya. Nah, seperti tadi yang mungkin Bapak paparkan, apakah perlu ada punishment atau perlu ada rule yang ditetapkan atau bagaimana Pak? Sehingga anak punya kebiasaan dan bertanggung jawab. Kalau kita bicara tentang solving problem ya. Solving problem itu pahami dulu semua keadaan secara mendalam. Kita mau menghukum seseorang punishment. Di pengadilan itu kan proses susah. Iya, saudara ini. Untuk orang itu mencuri ayam saja, ayam murah loh. Iya. Biaya pengadilannya mahal. Karena harus proses. Betul. Tanya dulu orang yang melihatnya, tanya dia, Saksinya ini. ada bukti atau enggak. Tanya ayamnya. Enggak mungkin, Pak. Jadi punishment itu sesuatu yang sebetulnya kalau menurut saya orang tua yang dengan cepat punishment itu orang tua yang malas. Oke. Karena punishment kan paling cepat. Iya sih. Ya, Tapi kalau mendata dulu, tanya dulu, dengerin dulu. Seperti kenapa dia kepada gadget. Bisa saja itu pelarian. Jadi anak-anak yang stres itu cenderung ke gadget. Gadget sendiri sudah menarik. Betul. Tetapi kalau ditambah stres makin dia tenggelam di sana. Karena kenapa stres biasanya? Nah kalau di rumah saya itu kalau sudah kumpul keluarga gitu kan, handphone itu semua ke pinggir, nggak ada tuh sambil main handphone makan. Termasuk orang tua ya? Iya, semuanya antusias bicara. Kenapa? Karena mereka diterima. Mereka secara status kita orang tua, tapi anak tuh leveling.
Anak tuh sejajar. Kamu punya hak bicara, kamu punya hak berpendapat, kamu punya hak mengoreksi. Dan kami di keluarga, saya pribadi, itu punya kebiasaan namanya rapat keluarga. Rapat Saya keluarga. menyebutnya rapat, tapi iya. nggak tegang-tegang. Nah, kenapa dikatakan rapat? Berarti setiap individu di dalam rapat keluarga punya hak yang sama. Punya satu suara. Jadi kalau setiap ini bicara 5 menit, ini 5 menit, semua 5 menit. Kalau anak dikoreksi, orang tua juga siap dikoreksi anak. Nah, itu disebut dengan demokratis. Demokratis tidak hanya anak suruh bicara, enggak. Setelah pertemuan rapat keluarga, masing-masing ada PR, tidak hanya anak. Papa PR-nya apa? Memang papa nggak sekolah, tapi papa ada PR-nya. Iya. Kalau janji suka lupa, udah janji sama saya ulang tahun, marah diundur. Udah aja besok aja lah. Iya. Besok kan tanggalnya beda, Pak. Kalau aku protes, nanti dibilang aku anak Enggak ini ya. tidak apa, anak durhaka. Durhakanya itu. Padahal orang tua juga bisa durhaka kan. Oh iya benar. Kalau pengertian durhaka itu melanggar kesepakatan, maka kategorinya masuk durhaka. Betul, betul. Kalau anak itu tidak taat dianggap durhaka, orang tua tidak taat juga sama kan. Orang tua itu bukan harus taat kepada anak, bukan. Ini pembantu rumah tangga. Kalau punya supir, supir rumah tangga. Benar. Ya, kira-kira gitu. Bisa Iya, nangkep, Pak? Bisa, Pak. Oke. Tapi saya nggak akan bikin kesimpulan ya, Pak ya. Oke, terima kasih Ibu Syuing ya. Demikian. Jadi intinya Ibu kesepakatan. Silakan Pak Ibu mungkin bisa bikin kesepakatan ya dengan anak dan mari bersama-sama bertekad, sama-sama mengerjakan. Jangan nanti ketika udah salah kita dari pihak orang tua malah membenarkan. Nah, itu yang menjadi celah bagi anak itu sendiri. Ya, berikutnya Pak Yohan, maaf. Siapa? Ada lagi ya. Itu. Bagaimana membantu anak remaja dalam menemukan visi dan tujuan hidupnya. Waduh, berat banget bahasanya. Oke, silakan Pak Wendy. Bagaimana menentukan anak remaja untuk mengetahui visi dan tujuan hidupnya? Iya, silakan. Usia anak remaja adalah usia eksplorasi. Eksplorasi, oke. Dia pengen ini itu segala macam. Belajar les musik, 1 bulan piano bosen, les gitar 2 bulan bosen, les main drum bosen, nanti pengen hiking bosen. Itu eksplorasi. Apa kemudian anak tidak punya visi? Tidak. Usianya sedang usia mencoba dulu semua. Oke. Mencoba semua. Pada saat-saat tertentu kalau anak-anak normal itu dia akan kemudian fokus di bidang tertentu. Jadi artinya semua ada waktunya. Jangan jadikan anak menjadi orang tua sebelum umurnya. Jangan jadikan anak menjadi orang tua sebelum umurnya. Karena kalau anak itu anak TK, wah, lalu dia bicara, papi, mami, aku sudah tahu visi tujuan hidup saya. Kaget itu. Seneng apa takut? Takut. Takut, orang masih anak-anak. Nah, usia remaja itu kan usia bergaul, membangun identitas, dia sedang usia eksplorasi, ke sana kemari. Memang perlu, kalau misalkan dia ada kecenderungan, kan dia akan misinya kemana. Itu ketahuan dari kebiasaan anak. Misalnya, ada anak yang senangnya misalkan saya sampai hafal tuh nama-namanya. SD, Pak, yang ada Jimin,
ada Jimin, ada siapa lagi. Oke. Nah, kurang lebih begitulah. Iya, betul. Nah, usia-usia seperti itu sedang menggandrungi itu, mereka punya komunitas. Betul. Mereka bergaul. Terus yang cukup menarik, saya pikir juga negatif aja. Iya. Tapi mereka bisa bisa menilai. Ada satu sosok K-pop tertentu tuh ngomong ke saya, Pak Wendy, ini orang hebat katanya. Dia tidak ambisius. Dia tuh jadi seorang K-pop juga, dia nolong teman-temannya. Iya. Dia sedang belajar karakter kepada tokoh-tokoh yang dikuasainya. Dia sedang belajar life skill. Dengan tokoh apa? Tokoh yang ada di dalam dunia. Nah, kita orang tua tuh hanya memberikan nilai, juga memberikan keteladanan. Nilai dan teladan. Oke. Nah, nilai dan keteladanan itu bisa dipelajari di mana aja. Tidak selalu negatif. Gadget itu ada banyak hal positif. Betul. Gadget menjadi negatif dan positif bukan gadgetnya, tapi apa yang ada di dalam diri anak. Kalau di dalam diri anak itu stres, di dalam diri anak itu saya rasa tidak berguna, Iya. dia akan pilih sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan dia. Tapi kalau di dalam diri anak ini sudah ditanamkan nilai-nilai yang mendalam, nilai-nilai keluhuran, bagaimana menjadi orang yang berarti, bagaimana hidup itu bisa memberkati orang lain, itu yang ditanam. Dia akan memilih semua tayangan yang di gadget itu yang arahnya ke sana. Oh, secara nggak langsung berarti Dia akan senang, kemudian cari-cari yang tentang inspiratif. Impian Tiongkok itu ada kan ya. Iya. Saya suka sekali itu, karena itu menolong orang-orang yang tidak punya kemampuan, yang terpuruk diangkat. Akan cenderung seperti itu. Oke. Jadi kalau misalnya anak laki-laki kenapa ke pornografi? Nah, ya gimana itu? Bukan karena pornografinya. Potensinya bukan ada di gadget ini nih handphone saya. Iya. Tapi sudah ada di dalam dirinya. Ini hanya alat. Oh. Jadi kenapa anak-anak laki-laki, misalkan laki-laki, Iya. misalkan ke pornografi, biasanya itu karena kurang percaya diri, tidak ada keberhasilan, di sekolahnya dibullying, kemudian ibu yang terlalu dominan, sehingga dia kacau tentang papanya, papa yang takut sama mamahnya. Dia akan kemudian mengadopsi sifat papanya. Tapi kalau papanya itu papa yang berwibawa, papa yang dihargai oleh orang tua, papa yang bertanggung jawab, papa juga yang di dalam melakukan sesuatu tuh tahu yang prioritas, nilai itu masuk ke dalam hidup seorang anak laki-laki ini. Sewaktu dia melihat gadget ini, nilainya adalah tahu prioritas. Nilainya adalah bagaimana bertanggung jawab. Nilainya bagaimana saya hidup menjadi orang yang bisa punya arti kepada orang lain. Nilai ini yang ada di dalam diri anak itu akan memilih tayangan apa, pilihan apa. Jadi gadget itu tidak salah. Karena gadget kumpulan segala hal. Betul. Yang buruk, yang baik semua ada. Dari yang tertutup sampai yang terbuka ada. Dari yang tertutup sampai dibuka-buka ada. Oke. Jadi bagaimana memang menanamkan nilai itu Pak ya, sehingga anak punya konsep dan dia pun akan memilih dengan sendirinya Pak ya. Betul. Jadi yang apa yang harus dilakukan ketika orang tua sudah memberikan kebebasan dengan cara belajar anak, tapi anak tetap tidak bertanggung jawab dengan pilihannya. Nah, itu bagaimana, Pak? Kalau kebebasan itu membiarkan. Ya bebas, sudah bebas. Tidak. Jadi bukan kebebasan anak itu. Anak tuh butuh dipandu, dimentor, dibimbing, yang saya katakan tadi. Ya. Jadi tidak boleh bebas, bahaya sekali. Jadi anak itu terikat dengan pilihan, tapi bukan terikat oleh satu pilihan. Dengan pilihan, tapi bukan satu pilihan. Iya. Saya sebutkan tadi, mama pilih ini, papa pilih ini, guru pilih ini, saya pilih ini, mungkin yang lain pilih ini. Iya. Itu pilihan.
Semuanya baik, tujuannya sama. Oh. Bukan kita kan? Iya, Hidup kan tidak mungkin nggak ada aturan. iya. Tapi bagaimana membuat aturan, caranya beda-beda. Dan aturan itu perlu yang saya kata tadi, kesepakatan. Ya 1, 2, 3, 5. Kamu pilih yang mana? Udah ikut mama aja lah, cara mama. Karena rasa cocok. Ada yang begitu. Begitu ya. Jadi kalau sudah dia memilih, maka harus dituntut konsekuensi, bukan dihukum. Bukan dihukum. Oke, ya Bapak Ibu ya, dituntut untuk konsekuensi, bukan dihukum. Oke, tapi Pak begini, misalnya mungkin ada kendala juga dari, kan tadi Bapak udah bilang Itu bahwa, sudah menjawab belum? oh iya, bagaimana Ibunya Bapak bisa Ibu sudah merespon nggak itu? merespon Ibu? Siapa sih namanya? Matthew. Oh ya, gimana Bapak atau maaf Ibu Matthew, apakah sudah paham atau ingin tanya ulang atau ingin perkembangan dari pertanyaannya? Bisa bersuara? Oke, belum. Oke. Silakan mungkin Iya, Pak. Sudah. sudah. Oke, terima kasih Ibu. Ada lagi? Makasih. Iya, ada lagi yang lain? Nah, itu ada Pak. Waduh, panjang. Pak siapa? Ibu, mana Pak Yohan? Oke, tunggu sebentar ya. Tiba-tiba hilang. Ntar tunggu. Seru ya Bapak Ibu ya. Jadi ini silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh langsung ya. Nah, ini. Pak. Oh, Pak April komen. Oke, saya senang. Itu harus demokrasi. Dalam keluarga harus saling menghargai, menerima, dan mendengarkan. Tidak ada yang mengintimidasi untuk mengikuti keinginan orang tua, tapi harus ada kesepakatan. Iya, ini merupakan ini ya. Jadi Penekanan kuncinya ya, Pak. bagus tuh. Ya. Sepakat. Sepakat Pak ya. Kalaupun tidak sepakat, sepakat untuk tidak sepakat. Oh iya, sepakat itu tidak sepakat. Iya, ada hal yang sepakat untuk tidak sepakat. Iya. Artinya memang tidak ketemu. Oke. Yang ini baik, ya udah. Sepakat aja untuk tidak sepakat. Tidak sepakatnya apa? Tidak sepakat cara. Tidak sepakat cara. Tapi sepakat di dalam tujuan yang dikatakan visi, misi, tujuan, nilai hidup. Itu nggak bisa dikurangi. Nggak bisa dikurangi. Kalau kita belajar Alkitab, ya. Zaman dulu mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, bentuknya apa? Kambing, domba, merpati. Cara kan? Tuhan aja menghargai cara kita. Sekarang semua persembahan yang gampang kan uang. Betul? Tuhan tidak pernah permasalahkan. Lama-lama uang kertas itu sudah nggak digunakan lagi, transaksinya elektronik, yaitu gesek. Tuhan tidak pernah permasalahkan. Yang masalah manusia. Kenapa tidak bawa merpati? Oh iya. Kalau Tuhannya keras kepala begitu kan? Iya. Kenapa tidak bawa kambing? Kambingnya warna ini. Repot kalau banyak kambing. Jalan kotor. Betul. Iya kan? Iya. Dan daging kambing nggak baik. Darah tinggi ya Pak. Oke. Nah ada pertanyaan lagi Pak Wendy. Pak Wendy mau bertanya bagaimana menghadapi anak yang sudah terbentuk dengan pola asuh pembantu yang terlalu memanjakan anak sehingga anak terbentuk kurang mandiri. Sekarang sudah tidak menggunakan pembantu lagi sehingga anak-anak kami belajar di rumah sendiri. Tapi orang tuanya bekerja. Nah sekarang sulit sekali untuk membentuk anak tersebut, katanya anak pertamanya Pak, menjadi mandiri. Pasti akhir-akhirnya terjadi keributan antara mama dan anaknya. Nah bagaimana itu? Ya ini hukum.
membuat anak mandiri di sana banyak tuh item-itemnya. Cuman yang tadi sikap hati harus berarti itu konsekuensinya. Karena memberikan anak diasuh oleh membantu, dimanjakan, akibatnya sudah begini, kita memperbaiki, ya harus sabar. Sabar, nah, kira-kira gitu. Iya, kurang lebih seperti itu ya Ibu Esther. Oke, terima kasih. Kemudian ada 4. Oke. 2 lagi aja dulu ya. Oke. Yang pertama, Pak Yohan, maaf, Ibu Betty Siswati. Pak, bagaimana mengubah karakter seseorang itu kan seseorang karena itu kan harus dari dirinya sendiri. Misalnya ayah pendiam, nggak seperti bapak orangnya menyenangkan, hebat dan benar dan juga menyelami keadaan anak-anak. Wah, pujian Pak. Terima kasih Bu ya. Jadi kan susah bagi Ibu nomor handphonenya berapa? Saya isiin pulsa. Silakan Bu Betty, mungkin nanti boleh tunjukkan wajahnya. Oke, jadi kan susah bagi seorang ibu yang harus banyak bersuara. Ya, mungkin banyak berkata-kata kali Bu ya, halusnya aja bersuara. Terlebih untuk anaknya. Nah, silakan bagaimana itu Pak? Pendiam. Orang ayahnya pendiam, anak jadi pendiam. Ya, itu kan turunan kan, gen. Tapi pendiam itu jangan dianggap negatif juga. Jadi kalau misalnya anak pendiam, Tuhan juga kan suka tergoda. Kalau sudah jemaat cerita masalahnya disampaikan di khotbah. Supaya khotbahnya bagus. Rahasia orang dibongkar di khotbah. Itu kan nggak boleh. Nah, kalau orang yang banyak bicara juga ada kelemahannya. Orang diam juga ada. Jadi artinya diam yang buruknya kita kikis. Diamnya sampai nggak bertanggung jawab. Misalkan ada orang sedang butuh bantuan di depan matanya, dia diam saja, itu negatif. Tapi ada diam yang positif. Dan ada juga yang diam itu, ada tipikal kalau anak kita nikah gitu ya, ada yang memang senang pasangannya seperti itu, yang satunya rame. Oh iya. Satu diam, ngangguk. Ya cocok. Yang ini senang rame, ini senang diam. Betul. Nikah dua-duanya rame. Wah, repot. Dua-duanya bicara. Kapan mendengarnya? Dua-duanya diam. Kapan ngomongnya? Oke, iya Bu ya. Jadi nggak semua dipandang dari segi yang buruknya. Yang itu pun ada potensi dan ada positifnya, ya. Oke, berikutnya Pak Yohan. Oke, Pak, bagaimana caranya memperbaiki ketakutan anak terhadap papanya? Waduh, kadang anak lagi main game, dia begitu papanya ada, HP itu buru-buru disimpan. Nah, begitu setiap hari kondisinya, Pak. Papanya itu kenapa seperti itu? Maka perasaan yang timbul dalam diri anak kan, kok papa kejam, kok papa kasar, kok papa tidak mengerti. Itu kan pasti yang ada di dalam diri anak. Tapi waktu berangsur-angsur kemudian dia sudah mulai ini, berarti kan jadi akhirnya ibunya yang mengimbangi. Mama juga begitu. Kalau mama nggak ngerti digini-gini misalkan. Ekstrinya begitu. Jangan jadi curhat. Iya, betul kan? Betul. Tapi
Diteguhkan, papa tuh punya tujuan baik, mungkin caranya nggak cocok, mungkin papa juga caranya agak kurang tepat, dikoreksi caranya. Koreksi caranya. Tapi tujuannya nggak boleh dikoreksi. Oke. Sehingga wibawa suami itu tidak diturunkan oleh istri. Istrinya. Tolong mengerti kenapa papanya salah di dalam bersikap memperlakukan anaknya. Tapi nilainya, tujuannya itu tidak boleh dikoreksi. Oke. Jadi itunya dikedepankan, caranya belajar dimengerti, lalu anak belajar untuk melihat kenapa papanya begitu. Kalau papa punya cara yang baik juga, pasti akan pakai cara baik. Iya. Cuman papa tidak tahu. Papa punya tahu ya seperti itulah. Bagaimana mengubahnya papa? Ya sulit. Oke. Kenapa sulit? Saya berikan contoh. Iya. Kita menulis biasa pakai tulis tangan kanan. Betul. Betul? Betul. Otaknya di sini kan? Iya. Lalu pakai tulis tangan kiri. Yang ini bagus, ini jelek. Iya. Apakah berarti otaknya ini jelek? Tidak. Tidak. Diperintah oleh otak yang sama. Sama, betul. Yang ini terampil karena terlatih. Yang ini tidak terampil. Saya sering mengajarkan orang tua suruh mulai melakukan hal itu. Artinya apa? Buat kamu gampang, tapi buat papa susah merubah kebiasaan itu. Oke. Karena tidak terbiasa. Tidak terbiasa. Coba kamu tulis pakai tangan kiri. Yang ini umur berapa? Ini 17 tahun, ini umur berapa? Ini 5 tahun, anak TK yang nulis. Yang nulis orang sama loh. Oh. Kalau ada yang lebih baik, pasti papanya akan lakukan yang lebih baik. Cuma papa tidak terampil. Kurang lebih seperti itu. Oke, iya.
mengenal orang mobil, aduh udah biaya tinggi, nabrak, lecet, parkir, lecet, aduh itu uang segala macam. Aduh Pak, aku berhenti aja. Enak aja udah mahal. Iya, Mahal belajar, betul nggak? betul. Udah nabrak lecet terus berhenti, nggak bisa. Nggak bisa, saya bilang. Bawa mobil ke Jakarta, dari rumah Jakarta ke ininya bolak-balik. Iya. Terus saya bilang, satu lagi, semuanya udah bagus. Kamu bisa naik mobil sendiri, anak perempuan. Iya. Jakarta, Bandung sendiri. Terus dia, Mama gimana? Mama pasti nggak izinin. Iya. Kepala keluarga di rumah siapa? Papa. Iya. Kamu nurut Papa atau Mama? Nurut Papa. Nah kalau Papa dengan Mama beda pendapat, biasanya bagaimana? Mama nurut Papa. Ya udah kan sama aja kan. Jadi perlu kasih tahu Mama nggak? Nggak perlu. Kalau kamu ngomong ke Mama nanti kamu jadi takut kan? Sudah itu urusan Papa. Ya udah, saya izinkan. Oke. Jadi kembali, kalau anak penakut, lihat sumbernya dan perbaiki caranya. Gitu, Pak. Lihat sumbernya dan perbaiki caranya ya Bu ya. Demikian juga nampaknya menjawab bagaimana anak saya yang cenderung mengurung diri di kamar ya Pak ya. Kayaknya juga pasti cari sumber. Terima kasih Pak. Ya. Caranya. Oke, iya Ibu. Ya kalau dilanjutin bisa banyak sih, apakah Banyak, kemudian kesepian, diajak ngomong, atau dia dibedakan, atau bentuk pemberontakan karena adik-beradik, atau bagaimana, atau dia pernah mengalami pengalaman trauma yang tidak diceritakan kepada orang tua, mungkin trauma di sekolah bisa terjadi, di keluarga tidak masalah, atau di bullying, atau di apa, tapi nggak cerita, itu trauma, itu digali. Ya. Oke, demikian Ibu ya. Nampaknya waktu tinggal 5 menit lagi Bapak Ibu, jadi terima kasih untuk respon Bapak Ibu sekalian. Nah sekarang tiba saatnya untuk Pak Wendy yang akan bertanya. Ini mau kasih apa kalau orang tua jawab? Ada Pak dari bagian kesiswaan, saya juga nanti tidak akan membocorkan. Kayaknya semangatnya tergantung nilainya Pak. Nilainya, Pak. Tenang Bapak Ibu, pokoknya nilainya wah dan akan langsung diantarkan ke Bapak Ibu nanti. Tolong saya minta nomor kontak dan alamatnya ya. Oke, kodenya adalah ya, nomor telepon. Nanti kalau yang menang nomor kontak Bapak Ibu tolong diketik di direct message-nya ya di kolom chat yang ada di Zoom ini. Oke, siap ya Bapak Ibu, kodenya seru belajar kebiasaan baru ya, seru belajar di kebiasaan baru. Saya mau tanya pemenangnya gimana nih? Gimana, menentukan Pak? pemenangnya? Itu terserah Bapak kalau menjawab dengan benar. Waduh. Ya Pak ya. Oke, silakan Pak Wendy. Pertanyaan mungkin satu saja ya. Boleh satu. Satu jawabannya bisa beda-beda. Boleh. Berarti Pak. Yang jawab yang menang ya? Iya, itu aja. Yang respon ya? Yang respon, betul. Jadi pertanyaannya itu, sepakat tidak bahwa, jawabannya gampang sekali Pak. Oh iya? Jadi tinggal cepet-cepetan. Cepet-cepet ya, oke. Sepakat tidak bahwa yang terpenting di dalam komunikasi dalam keluarga itu menciptakan kesepakatan. Cuma ya dan tidak aja Pak. Oh iya. Ya silakan tidak. langsung. Silakan langsung Bapak Ibu. Ya. Pak Yohan. Tuh gimana aja ini kan bingung kan Bapak. Oh ya, ketik aja deh Bapak Ibu, ketik. Ya, kecepatan mengetik lah, mohon maaf ya, silakan kecepatan Cuman mengetik. tulis ya aja langsung keluar dulu siapa. Tulis aja siapa yang pertama, nanti baru saya ini. Iya, dari paling atas itu ya. Ibu Fani Asnadi. Udah, berarti 3 kan ya? 3 ya, Bu Fani, Pak Yohan maaf. Yang paling pertama atas Pak Yohan. langsung. Oke, cukup Bapak Ibu sudah stop yang pertama, 3 pertama Pak Yohan, sorry. 3 pertama. Dinaikin dong. Maaf Bapak Ibu ya. Nanti yang 3 pertama ini harus ini ya, berkomentar secara live. Maaf, yang pertama paling atas. Ibu apa? Septiawati Sertiawati Nababan. Oke. Yang kedua Rafael Tio. Yang ketiga Fani Asnadi. Oke, kepada Ibu Sertiawati Nababan, bisa suaranya Bu katakan sepakat? Ada Ibu Sertiawati? Iya, nampaknya mungkin jaringan ya. Ibu
Pak Yohan, maaf. Ibu Rafael Tio, mamanya Rafael Tio, bisa bersuara? Halo? Oke, mungkin koneksi juga. Yang terakhir ya, Ibu Fani Asnadi. Bisa bersuara Ibu? Bisa Pak, sepakat. Oke, sepakat. Jadi Ibu sepakat ya Bu ya? Ya, Oke, kepada Ibu Sertiawati, ya, Ibu Rafael Tio, dan Ibu Fani, bisa minta tolong untuk nomor kontaknya Bu, dikirimkan ke via chat, Bu, ya. oke, thank you Pak. Iya, atau juga mungkin bisa ke nomor HP saya juga boleh. Pak Yohan mungkin bisa langsung aja di situ biar memudahkan. Nomor handphone saya 0821 3053 9058. Iya, mohon datanya ya tadi ya, Ibu Rafael Tio, Ibu Sertiawati Nababan, dan Ibu Pani Asnadi, maaf. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mari kita foto ya Bapak Ibu ya. Ayolah tunjukkan wajah Bapak Ibu yang paling luar biasa ya, boleh dibuka. Kita akan berfoto bersama Bapak Ibu ya, karena saya juga nggak tahu slide yang mana. Jadi Bapak Ibu mohon ditahan gayanya ya, wajahnya ditahan, senyumnya ditahan, peace-nya juga mungkin boleh ditahan. Oke, siap ya Bapak Ibu ya. Saya mungkin akan diabah-abahkan oleh Pak Yohan ya. Oke. Siap Bapak Ibu ya, 1, 2, slide pertama. Udah Pak Yohan? Oke, slide kedua. Oh belum, bentar Bu ya. Oh baru nyalain kamera, oke. Bentar Pak Ibu ya, lagi di ini dulu setting. Udah bro? Bisa? Oh oke. Ya slide pertama. Iya. Berikutnya Bapak Ibu ya, slide kedua. Iya, slide kedua. Oke. Udah? Oke. Oke, slide kedua ya Bapak Ibu, tahan ya, maaf ya. Slide kedua. Oke, iya, tahan Bu. Oke, terima kasih. Berikutnya slide ketiga. Berapa slide nih? Ada 5. Oh, 5. 5 slide. Banyak ya. Oke, slide ketiga. Mohon maaf, tahan ya. Di dalam doa, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk sesi kami yang pertama, di mana Engkau telah memimpin dari awal hingga akhirnya. Tuhan, kami terbatas, tapi Engkau adalah Allah yang tak terbatas, yang terus mendidik kami melalui berbagai macam cara. Orang yang kami temui, baik materi yang kami terima,
bahkan hal apapun Engkau bisa menjadikan pembelajaran kepada setiap kami. Tuhan tolong untuk untuk orang tua, tolong juga untuk setiap kami juga boleh saling bersinergi antara orang sekolah dan orang tua, dan juga terlebih kepada anak. Makasih Bapak, kami menyerahkan sisi kami yang kedua dalam tangan kasih-Mu. Tetap mohon pimpinan penyertaan-Mu ya Allah, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Boleh mungkin mengucapkan salam hayat. Tuhan berkati Bapak Ibu ya. God bless selalu. Tuhan berkati. Terima kasih Pak. Yo, kasih, Pak. Yo Bapak Ibu. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Pak Terima Wendy. kasih, Pak. Yo, terima Terima kasih kasih. ya. Yo Bapak Ibu. Terima kasih Pak Rudolf. Yo Bapak Eril, thank Terima kasih you. Pak Rudolf. Yo Pak Dani, Terima kasih, Ibu Pak semua. Rudolf. Iya. Terima kasih, kasih Pak Fendi. semuanya. Tuhan Oke. berkati. Terima kasih Pak. Oke Bu Yayang, Bu Dewi. Oh iya. Kita mau pergi dulu. Mau naik Kasih, pesawat. Pak. Naik pesawat. Oke, Ibu Betty. Terima kasih Pak Dani. Terima kasih Pak Afri, Pak Kok, Sama-sama. Siniwati, Salam buat teman-teman semua di sana. Oke Pak Ida Dani. Kalista Wimlah. Selamat pagi. Saya Terima live kasih, dulu ya. Bu Terima Ana. kasih. Pak Afri, ya makasih Pak. Siapa namanya? Oh bukan. Apa ini, bukan. Ini Pak Afri, kenapa? Nggak ada yang mau WA saya. Udah ada semua nomornya? Nanti alamatnya Pak ya? Jangan terkenal. Padahal saya duluan. Mungkin sinyalnya jelek. Ya udahlah Bu, nanti. Aduh, ampun, bagus. Oke Pak, terima kasih Bapak. Hati.